Teman-teman pelaku usaha UMKM Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Raden Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kali ini kita ambil tema, sehatkah keuangan usaha Anda? Kunci daripada untuk mengetahui tingkat kesehatan usaha kita adalah adanya data laporan keuangan. Kalau teman-teman tidak punya laporan keuangan, maka sulit untuk menentukan apakah usaha teman-teman sehat ataukah tidak sehat. Sementara sebagian besar pelaku UMKM Indonesia tidak membuat laporan keuangan. Saya coba share sedikit bagaimana cara sederhana membuat neraca ataupun laporan keuangan, kemudian bagaimana rumus untuk mengetahui sehat tidak sehatnya keuangan usaha. Tentu teman-teman bisa menghitung beberapa item daripada laporan keuangan. Coba diingat. Dalam usaha Anda tentu ada uang kas atau uang yang Anda letakkan di bank yang diperuntukkan untuk usaha. Coba dihitung uang kasnya atau coba buka rekening bank, saldonya berapa, Anda jumlahkan, dan anggap saja jumlahnya adalah 10 juta. Saya menganggap untuk memperhitungkan lebih sederhana. Kemudian Anda ingat, Anda nggak tagihan-tagihan yang belum Anda tagihkan atau belum jatuh tempo. Berapa jumlah piutang? Coba cek catatan. Oke, anggap saja angkanya 25 juta. Kemudian apabila Anda berbisnis ataupun usahanya memiliki stok ataupun persediaan, maka coba hari ini hitung. Mumpung di rumah saja, hitung jumlah stok Anda, stok of name. Satu persatu secara detail. Kalau secara total sulit, maka kira-kirakan saja. Anggap saja jumlah stok Anda berjumlah 50 juta. Dapat semua angkanya? Ini hal-hal yang pasti teman-teman ingat. Kas, piutang, dan persediaan. Pasti teman-teman ingat. Kemudian kita lanjutkan. Coba dihitung aset tetap atau aktiva tetap yang teman-teman miliki. Misalkan kios, toko, peralatan, kendaraan yang ada hubungannya dengan usaha Anda. Kita asumsikan aktiva tetap Anda sebesar 12 juta rupiah. Dan coba kita jumlahkan semuanya, berapa harta teman-teman yang miliki? Totalnya adalah 97 juta. Total aktiva adalah 97 juta rupiah. Tentu teman-teman juga punya catatan kalau teman-teman punya hutang kepada supplier atau pihak lain. Salah satunya adalah hutang usaha. Ini hutang kepada pihak supplier biasa. Atau di mana barang kita beli dan kita minta tempo pembayarannya. Coba kita ingat, kita buka lagi catatan berapa jumlah hutang usaha kita. Anggap saja 5 juta. Oke, 5 juta. Coba kita cek apakah kita punya hutang di bank, kredit, modal usaha, kur, dan sejenisnya. Anggap saja ada nilainya 50 juta rupiah. Dan kita coba cek juga kredit jangka panjang. Dalam hal ini saya sederhanakan dengan bahasa hutang investasi. Contohnya teman-teman beli toko atau kios atau ruko yang jangka waktu cicilannya lebih dari 1 tahun. Coba dicek, ada nggak? Anggap saja nilainya 0 atau tidak ada. Oke. Kemudian modal. Nah, ini hal yang tersulit, agak sulit bagi teman-teman kalau baru membuat laporan keuangan. Mencari modalnya berapa? Cara sederhana, teman-teman totalkan total aktiva harusnya sama dengan total pasiva. Aktiva dan pasiva nilainya sama. Berarti nilai total pasiva adalah 97 juta. Sehingga modal di sini tentu gampang sekali, teman-teman tinggal kurangkan saja
Total pasifannya 97 juta, dikurangi 50 juta, dikurangi 5 juta. Berapa nilainya? Yes, 42 juta. Gampang sekali, dan saya yakin teman-teman bisa lakukan ini. Diingat datanya, dibuka catatannya, dibuatlah seperti ini, dan tanpa sadar, teman-teman sudah membuat yang namanya neraca. Dari neraca, kita akan tahu apakah kondisi uang ataupun kondisi keuangan usaha kita sehat atau tidak sehat. Ada dua rumus penting yang mungkin tidak lazim bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Pertama, ada yang namanya current ratio atau CR. Current ratio atau CR ini rumusnya adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar. Apa itu aktiva lancar? Aktiva lancar itu adalah persediaan ditambah piutang ditambah kas, uang kas atau uang yang ada di bank. Tiga ini dijumlahkan namanya aktiva lancar. Kalau dijumlahkan berapa? 50 juta ditambah 25 juta ditambah 10 juta menjadi 85 juta. Ingat, 85 juta. Hutang lancar. Hutang lancar ini dengan nama lain hutang jangka pendek, berarti hutang yang dibayarkan di bawah 1 tahun. Berarti hutang yang selain hutang investasi. Di sini ada hutang bank dan hutang usaha. Berapa totalnya? 55 juta. Berarti rumusnya tadi 85 juta dibagi 55 juta. Totalnya 1,5 juta. Syarat daripada current ratio atau CR adalah minimal 1. Minimal atau paling kecil 1. Kalau di bawah 1 berarti tidak sehat. Kalau di atas 1 berarti sehat. Contoh ini menyatakan current rasionya sehat karena di atas 1, bahkan 1,50. Dan satu rasio lagi yang harus teman-teman tahu, walaupun tidak lazim, adalah debt equity ratio atau disingkat DER. Apa rumusnya? DER itu pembagian ataupun perbandingan antara total hutang dibagi modal. Total hutang coba kita lihat. Di sini ada hutang usaha, hutang bank, dan hutang investasi. Total adalah penjumlahan ketiganya. Semua hutang dijumlahkan. Dalam hal ini adalah 50 juta ditambah 5 juta. Berarti totalnya 5 juta. Sementara di bawahnya modal di sini sudah tertera modal 42 juta. Sehingga rumusnya menjadi 55 juta dibagi 42 juta. Berapa hasilnya? Yes, 1,3. Syarat. Syarat daripada DER atau debt equity ratio adalah paling tinggi atau maksimal 2,5. Paling tinggi. Jadi apabila di atas 2,5 berarti tidak sehat. Dia dikatakan sehat kalau nilainya di bawah 2,5. Dengan contoh ini nilainya 1,5 berarti masuk kategori di bawah 2,5 berarti sehat. Dua rasio menunjukkan angka yang sehat. 1,54, 1,3 berarti kondisi keuangan usaha dengan laporan neraca seperti ini sangat sehat. Itu teman-teman, gampang untuk mengetahui sehat atau tidak kondisi keuangan usaha kita. Coba teman-teman lakukan sendiri, mumpung di rumah saja, masih punya waktu banyak untuk mengevaluasi kondisi usaha kita. Semoga bermanfaat. Kalau ini bermanfaat bagi teman-teman, tolong di-subscribe di bawah ini, like, dan share ke teman-teman yang lain. Saya rasa cukup teman-teman semua. Mudah-mudahan saya bisa membuat video YouTube yang berikutnya, yang tentunya tetap seputar UMKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.